Halo gan, jumpa lagi bareng admin MIUI-tutorial.com, situs yang membahas tentang tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia. Nah, untuk di video kali ini kita nggak akan bahas tentang Xiaomi, tapi admin akan coba mereview salah satu produk atau peripheral dari Logitech, yaitu Logitech G304 Lightspeed Wireless Gaming Mouse. Ya, ini dia barangnya. Sebelum mulai ke video intinya, boleh dong kan di like dulu video ini biar admin makin semangat, dan jangan lupa di subscribe, terus aktifkan notifikasi pemberitahuan sehingga jika ada update terbaru dari video admin bakal muncul di beranda YouTube kamu. Nah, mouse ini sudah admin tunggu-tunggu cukup lama, terlebih di situs luar, di review luar juga sudah banyak muncul, tapi di Indonesia ya biasa agak sedikit terlambat. Namun syukurnya si G304 ini masuk secara resmi di Indonesia. Jadi bisa kamu dapatkan dengan mudah di toko-toko online maupun di toko offline di kota kamu. Ya, jujur saja sebenarnya salah satu yang membuat admin tertarik dengan Logitech G304 ini adalah tanpa kabel alias wireless. Iya, kedengarannya konyol memang untuk sebuah mouse seharga setengah juta. Namun begitu admin nggak akan melupakan sisi lain dari G304 ini. Ya, kita mulai dari bagian pertama yaitu desainnya. Nah, buat kamu pengguna lama dari G102 Prodigy pasti sudah nggak akan asing lagi dengan G304 ini, karena ya bisa dibilang antara G102 dengan G304 ini itu sama persisnya kayak saudara kembar gitu. Mulai dari bentuknya, penempatan tombol-tombolnya, bagian bawahnya, yang membedakan cuman yaitu satunya itu masih berkabel dan satunya lagi yaitu 304 ini nggak lagi berkabel. Dan kalau kamu buka slide bagian bawahnya ini ada untuk penempatan baterai dan juga slot untuk menaruhkan receivernya. Jadi ya secara umum walaupun mungkin kalau dilihat secara detail itu dimensinya mungkin beda berapa mili bla bla bla, tapi cara kasat mata itu persis banget antara G102 dengan G304 ini. Dan bahkan sekali kamu lihat saja pasti kamu sudah tahu bahwa salah satu nilai minus dari G304 ini adalah lighting RGB. Iya, karena mungkin faktor untuk menghemat biaya produksi juga untuk menghemat baterai. Ya, jadi G304 ini sama sekali nggak ada RGB seperti kakaknya dulu yaitu G102. Ya, palingan ada lampu indikator berwarna hijau di bawah tombol sweep DPI-nya ini. Oke, kita beralih pada fitur. Ya, sama seperti kakaknya lagi tadi G102, G304 ini memiliki 6 tombol yang bebas kamu kustomisasi melalui softwarenya Logitech Gaming Center. Jadi mau tombol kanan, tombol kiri, di DPI switch-nya ini atau tombol di kanan kirinya ini bebas kamu ganti mau kamu fungsikan sebagai apa. Dan juga di G304 ini kamu memiliki memori onboard yang bisa kamu inputkan beberapa kustomisasi ke dalamnya, sehingga ketika kamu coba gunakan di komputer lain, di PC lain atau di laptop lain bisa langsung berfungsi tanpa perlu menginstal si software Logitech-nya dulu. Nah, untuk segi fitur sebenarnya nilai jual dari si Logitech G304 ini adalah fitur wireless-nya. Ya, bukan sembarang wireless ini, tapi diklaim mampu memiliki respon time sebesar 1 milisecond. Jujur saja sebenarnya admin nggak terlalu ngerti soal ini, tapi ya dalam penggunaan realnya itu ya rasanya memang antara kabel dengan yang tidak berkabel wireless ini sama. Nah, tak lengkap rasanya kalau nggak membahas tentang sensor, karena ya sensor itu ibarat detak jantung dari sebuah mouse. Nah, G304 ini sudah menggunakan sensor Hero yang sanggup sampai ke 12.000 dpi. Ya, cocok banget buat kamu yang punya monitor lebih dari 2-3, itu cocok banget dengan dpi 12.000. Tapi ya kalau punya monitor satu kayak admin, dpi 1600 aja sudah cukup kok. Nah, karena ini menggunakan sensor Hero, tentu kemampuannya juga akan lebih baik daripada si kakaknya G102. Admin coba cari-cari informasi tentang G102 itu pakai sensor apa, tapi belum nemu. Nah, buat kami yang tahu si kakaknya ini pakai sensor apa bisa tuliskan di kolom komentar. Ya, secara real admin gak bisa membedakan antara sensor Hero yang di G304 ini dengan si kakaknya 102, karena ya admin masih punya si G102, dan admin ketika coba komparasi ya nggak bisa menemukan sebenarnya perbedaannya itu apa. Namun ya buat kamu yang competitive player pasti akan merasakan bakal ngefeel banget lah, sensitif banget dengan soal sensor ini. Kalau admin sebagai gamer casual ya yang penting bisa ngeklik, bisa nembak, bisa ngeker ya cukup.
Nah, untuk urusan ketahanan baterai, pihak Logitech mengklaim bahwa G304 ini sanggup bertahan di 250 jam atau sekitar 10 hari ya. Dan untuk mengecek kapasitas baterai ini juga kita nggak diberikan opsi atau bisa melihat langsung seberapa besar kapasitas yang tersedia atau yang tersisa di mouse-nya ini, tapi kita harus mengeceknya langsung di software Logitech Gaming Center. Nah, pada kenyataannya walaupun mereka klaim 10 hari, tapi pada saat admin menggunakan ini ternyata ya lebih dari 10 hari. Ya bahkan pada saat membuat video ini pun kondisi baterai dari G304 ini masih penuh. Ya ternyata pada saat admin coba cek ke softwarenya itu lebih teliti lagi, terdapat dua profile yaitu endurance dan juga high. Nah, untuk high ini mungkin yang mereka klaim maksimal bertahan di 250 jam, tapi buat kamu yang pengguna casual, pengguna biasa, di mode endurance itu bahkan bisa bertahan lama, 10 hari pun masih full baterainya. Nah, untuk baterainya sendiri menggunakan baterai tipe A2 yang tentunya bisa kamu dapatkan dimanapun, di warung-warung, di toko bisa kamu mudah dapatkan. Nah, saran dari admin buat kamu yang penyuka mouse ringan, coba untuk mencari baterai yang nggak terlalu berat atau bisa juga menggunakan konverter baterai. Jadi kamu coba beli baterai A3, kamu beli konverter kayak plastik tabung yang mirip baterai A2, kemudian kamu pasangkan. Ya pastinya akan lebih ringan lagi daripada menggunakan baterai A2 yang beneran A2. Nah, soal urusan berat juga seperti yang sudah admin singgung barusan tadi, ketika kamu menggunakan G102 dengan G304 ini hanya terasa sedikit perbedaan beratnya. Ya, G304 ini diklaim memiliki berat 99 gram, tapi ya kalau penggunaan sehari-hari, penggunaan realnya itu kita kan nggak terlalu tahu bahwa si G304 ini 99 gram dan G102 itu berapa gram. Tapi dalam real penggunaannya itu hanya terasa sedikit berat untuk G304, sedikit banget karena beratnya itu berasal dari baterai. Oleh karena itu admin sebut di awal tadi, di sebelumnya tadi itu cobalah untuk mencari baterai yang ringan atau menggunakan konverter baterai A3 ke A2. Nah, kesimpulannya, apakah layak G304 wireless gaming mouse ini dibeli? Sebenarnya kalau kamu sudah punya G102, termasuk admin salah satu pemiliknya juga, itu nggak ada alasan kuat buat beli atau upgrade G304 ini. Karena ya kita lihat di sini bahkan di versi yang 304 RGB lightingnya itu malah dihilangkan. Dimana ya fitur tersebut walaupun ya gimmick-gimmick seperti itu, tapi cukup menambah nilai estetika. Terlebih mouse ini harganya 2 kali lipat dari G102. G102 itu di harga 200.000 sampai 250.000. Bahkan kalau kamu bisa dapat diskon itu bisa dapat yang 150 ribuan. Sedangkan G304 ini dijual mulai dari harga 500 sampai 600 ribu. Tergantung kamu beli di mana. Tapi ya kalau kita lihat dari komparasi harganya, G304 ini 2 kali lipat lebih mahal. Nilai jual dari G304 ini sebenarnya justru dari wirelessnya, dan oleh karena itu sebenarnya admin beli G304 ini. Ya secara setup bersih itu kan kalau bisa nggak ada banyak kabel di atasnya. Admin juga sudah pakai Logitech K810 yang wireless. Nah, kalau ditambah dengan mouse yang tanpa kabel juga akan terlihat setup clean. Terlebih pada saat kita coba bersih-bersih juga nggak ribet ngurusin kabel mouse itu yang panjangnya bisa sampai 2 meter. Selain itu, nilai jual dari G304 ini adalah sensor hero-nya. Wirelessnya tadi, sensor hero-nya juga yang nggak bisa kamu temui di G102. Dan benar-benar recommended buat kamu player e-sport atau player kompetitif yang benar-benar ngincer presisi, kecepatan, yang tidak ingin merasakan perbedaan antara kabel dengan wireless, namun juga ingin merasakan pengalaman penggunaan mouse kabel di wireless. Dimana memang wirelessnya ini juga nggak sembarang wireless ya, karena memiliki respon time sebesar 1 milisecond, ditambah sensor hero-nya itu yang sudah terkenal. Jadi overall, setelah kesimpulan panjang lebar tadi, G304 ini tetap layak untuk dibeli, terutama buat kamu yang mau coba mouse gaming wireless dengan bener-bener embel-embel gaming, bukan sekedar mouse wireless saja. Karena ya di pasaran banyak banget gaming mouse wireless yang gak kita tahu kejelasannya itu seperti apa. Nah, untuk G304 ini sudah jelas banget pakai sensor hero, wirelessnya itu juga 1 milisecond, dan di paket pembeliannya juga terbilang lengkap. Kita mendapatkan kabel, mendapatkan mouse ini juga, sudah include baterai A2, sudah dapat receivernya dan buku manual yang sudah berbahasa Indonesia. Oke, itulah dia review dari admin untuk G304 Lightspeed Wireless Gaming Mouse ini.
Nah, buat kamu yang tertarik untuk beli mouse ini, silahkan cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs miuitutorial.com karena admin akan update tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia setiap hari di sana. Semoga bermanfaat dan see ya!